Tottenham Hotspur dikabarkan memasukkan gelandang Crystal Palace Adam Wharton ke dalam daftar target mereka untuk memperkuat lini tengah musim panas ini. Roberto De Zerbi menilai pemain berusia 21 tahun itu sebagai salah satu opsi terbaik, meski Spurs juga masih memburu Sandro Tonali dan Matheus Fernandes. Namun, transfer Wharton dipastikan tidak akan mudah. Crystal Palace mematok harga sekitar 100 juta pound sterling dan tidak berniat melepas salah satu pemain andalannya dengan harga murah. Juventus dikabarkan tertarik merekrut gelandang serang Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Korea Selatan itu menjadi salah satu opsi Luciano Spalletti untuk memperkuat lini serang di tengah negosiasi yang masih berlangsung dengan PSG terkait transfer Randal Kolo Muani. Menurut La Gazzetta dello Sport, Lee Kang-in terbuka untuk bergabung dengan Juventus asalkan mendapat jaminan menit bermain reguler. Sebelumnya, Spalletti juga sempat meminta manajemen Bianconeri untuk mengupayakan transfer Brahim Diaz dari Real Madrid. Juventus dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Randal Kolo Muani. Menurut Gianluca Di Marzio, striker asal Prancis itu sepakat menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Bianconeri. Kini fokus Juventus beralih ke negosiasi dengan Paris Saint-Germain. Kedua klub masih belum mencapai kesepakatan terkait nilai transfer, sehingga pembicaraan diperkirakan akan berlangsung cukup panjang sebelum transfer bisa dirampungkan. Rio Ferdinand memberikan pujian tinggi kepada Vinicius Junior setelah penampilan impresifnya bersama Brasil di Piala Dunia 2026. Legenda Manchester United itu menilai bintang Real Madrid tersebut kembali menunjukkan performa yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Vinicius tampil gemilang dengan mencetak 2 gol saat Brasil mengalahkan Skotlandia 3-0 dan membawa Seleção lolos ke babak 32 besar. Menurut Rio Ferdinand, peluang Brasil menjuarai Piala Dunia sangat bergantung pada performa Vinicius. Darwin Núñez masuk dalam radar AC Milan untuk memperkuat lini depan pada bursa transfer musim panas ini. Rossoneri dikabarkan sudah menjalin kontak dengan agen sang striker yang ingin meninggalkan Al Hilal setelah musim yang mengecewakan. Menurut laporan, Milan sedang mempelajari berbagai kemungkinan untuk merekrut penyerang asal Uruguay tersebut. Kendala terbesar adalah gaji Núñez yang sangat tinggi, sehingga transfer permanen dengan harga lebih rendah atau skema peminjaman menjadi dua opsi yang dipertimbangkan. Manchester City dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest pada bursa transfer musim panas ini. Kedua klub disebut sudah mencapai kesepakatan, dan sang gelandang dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. City meningkatkan tawaran mereka hingga akhirnya memenuhi permintaan Forest. Nilai transfer Anderson diperkirakan mencapai lebih dari 120 juta pound sterling. Pemain berusia 23 tahun itu tampil konsisten bersama Nottingham Forest musim lalu dan diproyeksikan menjadi pengganti Bernardo Silva di lini tengah Manchester City. Bruno Guimaraes kembali dikaitkan dengan Arsenal setelah memberikan isyarat di media sosial di tengah rumor transfer musim panas ini. Arsenal memang dikabarkan ingin memperkuat lini tengah, dan Bruno menjadi salah satu target utama Mikel Arteta. Penampilan konsistennya bersama Newcastle membuat The Gunners tertarik memboyong gelandang asal Brasil tersebut. Bruno masih memiliki kontrak hingga 2028, tetapi masa depannya mulai dipertanyakan setelah belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Jika situasi itu tidak berubah, Newcastle disebut bisa mempertimbangkan tawaran yang masuk pada musim panas ini. Newcastle United kembali menolak upaya Tottenham Hotspur untuk merekrut Sandro Tonali pada bursa transfer musim panas ini. Setelah tawaran awal sebesar 75 juta pound sterling ditolak, Spurs hanya meminta Newcastle mempertimbangkan kembali proposal tersebut tanpa mengajukan nilai yang lebih tinggi. Newcastle tetap bertahan dengan banderol mendekati 100 juta pound sterling. Selain masih harus membayar klausul penjualan kembali kepada AC Milan, klub juga tidak berada di bawah tekanan untuk menjual pemain setelah menerima dana besar dari penjualan Anthony Gordon ke Barcelona. Manchester United dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Trabzonspor untuk kembali meminjamkan Andre Onana selama musim 2026-2027. Kedua klub disebut sudah sepakat dan hanya menunggu persetujuan sang pemain. Onana tampil cukup baik selama masa pinjaman musim lalu, sementara United memilih melepasnya setelah Senne Lammens menjadi kiper utama. Meski menginginkan transfer permanen, opsi peminjaman menjadi solusi karena belum ada tawaran yang sesuai.
Manchester United dikabarkan mempertimbangkan untuk memulangkan Danny Welbeck dari Brighton and Hove Albion sebagai tambahan di lini depan. Selain Welbeck, Ivan Toney juga masuk dalam daftar incaran setan merah. Welbeck dinilai masih tampil konsisten di Premier League dan memiliki keunggulan dalam membangun serangan. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun, mantan pemain akademi Manchester United itu berpeluang didatangkan dengan harga yang terjangkau. Jika transfer terwujud, Welbeck diproyeksikan menjadi pelapis sekaligus pesaing bagi Benjamin Sesko di lini depan United. Manchester United dikabarkan meningkatkan upaya untuk merekrut gelandang Borussia Dortmund, Felix Nmecha. Setan Merah mulai mengalihkan perhatian ke pemain asal Jerman itu setelah negosiasi untuk Matheus Fernandes masih terkendala harga yang tinggi. Menurut Sky Sport Germany, Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan agen Nmecha. Namun, Dortmund tidak berniat melepas sang pemain dengan mudah karena ia baru memperpanjang kontraknya dan masih menjadi bagian penting tim. Dortmund disebut mematok harga sekitar 86 juta pound sterling untuk Nmecha pada musim panas ini. Manchester United dikabarkan mulai bergerak dalam perburuan Julian Alvarez dengan menghubungi agen sang striker untuk membahas peluang transfer pada bursa musim panas ini. Penyerang Atletico Madrid itu masuk dalam daftar pemain yang dipantau setan merah untuk memperkuat lini depan. Meski begitu, peluang United merekrut Alvarez masih tidak mudah. Atletico Madrid disebut hanya bersedia melepas pemain asal Argentina itu dengan nilai transfer yang sangat tinggi, sementara manajemen United masih memprioritaskan penguatan di lini tengah. Selain faktor harga, Alvarez juga dikabarkan lebih memprioritaskan kepindahan ke Barcelona. Marc Cucurella berharap bisa kembali bermain bersama mantan rekan setimnya di Chelsea, Enzo Fernandez, di Real Madrid musim depan. Bek asal Spanyol itu mengaku akan senang jika gelandang timnas Argentina tersebut memutuskan pindah ke Santiago Bernabeu. Rumor kepindahan Enzo terus menguat setelah Real Madrid dikabarkan menjadikannya salah satu target utama di bursa transfer musim panas. Namun, Chelsea disebut baru bersedia melepas pemain berusia 25 tahun itu jika ada tawaran sekitar 120 juta pound sterling. Jose Mourinho dikabarkan meminta Real Madrid mendatangkan bek Manchester City, Ruben Dias, pada bursa transfer musim panas ini. Namun, menurut laporan Marca, Manchester City menolak membuka negosiasi karena menganggap Ruben Dias sebagai salah satu pemain kunci di lini pertahanan mereka. Meski Madrid masih mencari bek tengah baru, peluang merekrut pemain berusia 29 tahun itu saat ini dinilai sangat kecil. Meski demikian, Real Madrid belum sepenuhnya menutup harapan. Agen Ruben Dias, Jorge Mendes, memiliki hubungan baik dengan Mourinho dan pihak Madrid, sehingga bisa menjadi jalur komunikasi apabila situasi transfer berubah sebelum bursa musim panas ditutup. Manchester United dikabarkan serius memburu gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouameni, pada bursa transfer musim panas ini. Setan Merah disebut tidak akan kesulitan memenuhi tuntutan gaji pemain asal Prancis tersebut jika memutuskan mengajukan tawaran resmi. Tchouameni masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas Real Madrid seiring rencana Jose Mourinho merombak skuad. Manchester United melihat gelandang berusia 25 tahun itu sebagai sosok ideal untuk menggantikan Casemiro, yang telah meninggalkan Old Trafford. Meski kesepakatan personal diyakini tidak akan menjadi kendala, transfer Tchouameni tetap bergantung pada harga yang diminta Real Madrid. Christian Pulisic dikabarkan meminta kenaikan gaji di atas Rafael Leao di tengah mandeknya negosiasi kontrak baru dengan AC Milan. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, pembicaraan yang sudah berlangsung sejak 1,5 tahun lalu belum juga mencapai kesepakatan. Awalnya, kedua pihak hampir sepakat memperpanjang kontrak hingga 2030 dengan gaji 5 juta euro per musim ditambah bonus. Namun, negosiasi terhenti, sementara Pulisic mulai mempertimbangkan masa depannya di San Siro. Milan ingin mempertahankannya, tetapi harus mengajukan tawaran baru yang lebih tinggi. Bayer Leverkusen mulai mencari pengganti Alejandro Grimaldo yang semakin dekat bergabung dengan Atletico Madrid. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran adalah Rafael Guerreiro yang tersedia dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Bayern Munich berakhir. Guerreiro dinilai cocok menggantikan Grimaldo karena memiliki karakter permainan yang serupa sebagai bek sayap kiri yang aktif membantu serangan. Musim lalu, pemain asal Portugal itu mencatatkan 26 penampilan dengan torehan 6 gol dan 3 assist bersama Bayern Munich.
Napoli dikabarkan mengincar bek Juventus, Federico Gatti, pada bursa transfer musim panas ini. Gatti menjadi target utama karena Massimiliano Allegri ingin kembali bekerja sama dengannya jika resmi menangani Napoli. Juventus disebut siap mempertimbangkan penawaran di kisaran 20 juta euro. Peluang Gatti hengkang juga semakin terbuka karena Luciano Spalletti dikabarkan ingin mendatangkan bek tengah baru yang bisa mengurangi menit bermainnya musim depan. Bagi Gatti, kepindahan ke Napoli menjadi kesempatan untuk bereuni dengan Allegri. Manchester City dikabarkan mulai mengganggu upaya Arsenal untuk merekrut gelandang AS Roma, Manu Kone, pada bursa transfer musim panas ini. Padahal, Arsenal sebelumnya disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain asal Prancis tersebut. Meski The Gunners masih berada di posisi terdepan, Manchester City kini telah menjalin kontak untuk mencoba membajak transfer Kone. Persaingan kedua klub diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan. Arsenal dikabarkan semakin serius mengejar gelandang Sporting Lisbon, Morten Hjulmand. Gelandang asal Denmark itu menjadi salah satu target utama Mikel Arteta untuk memperkuat lini tengah. Peluang Arsenal merekrut Hjulmand disebut cukup besar. Selain menjadi klub impian sang pemain sejak kecil, Sporting Lisbon juga dikabarkan bersedia melepasnya dengan harga sekitar 40-50 juta euro. Lebih rendah dari klausul rilisnya yang mencapai 80 juta euro. Meski Manchester City juga meminati Hjulmand, Arsenal saat ini berada di posisi terdepan. Como dikabarkan mulai membuka pembicaraan dengan Chelsea untuk mendatangkan Trevoh Chalobah pada bursa transfer musim panas ini. Bek berusia 26 tahun itu disebut terbuka untuk pindah ke klub Serie A tersebut. Meski begitu, negosiasi diperkirakan tidak akan mudah. Como harus memperhitungkan aturan Financial Fair Play UEFA, sementara Chelsea diyakini tetap memasang harga tinggi untuk Chalobah. Laporan juga menyebut ketertarikan Chelsea terhadap bek Como, Jacob Roman, tidak berkaitan dengan negosiasi Chalobah karena kedua transfer akan dibahas secara terpisah. PSG dikabarkan menjadikan winger Bayern Munich, Michael Olise, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih Luis Enrique disebut terkesan dengan penampilan Olise di Piala Dunia 2026 dan ingin memasukkannya ke dalam lini serang PSG. Namun, peluang transfer tersebut dinilai cukup sulit. Bayern Munich tidak berniat melepas pemain berusia 24 tahun itu karena masih terikat kontrak hingga 2029. Sebelumnya, Michael Olise juga sempat dikaitkan dengan Real Madrid. Namun, klub asal Spanyol itu telah membantah kabar ketertarikannya terhadap pemain timnas Prancis tersebut. Marc-Andre ter Stegen dikabarkan selangkah lagi meninggalkan Barcelona dengan status pinjaman ke Ajax selama 1 musim. Menurut AS, kepindahan ini bisa menjadi solusi bagi semua pihak dengan pelatih. Michel disebut berperan penting dalam proses negosiasi setelah pernah bekerja sama dengannya di Girona. Barcelona ingin mengurangi kepadatan di posisi kiper, sekaligus meringankan beban gaji. Bagi ter Stegen, kepindahan ke Ajax dinilai sebagai kesempatan untuk kembali mendapatkan menit bermain secara reguler setelah sempat terganggu cedera. Nico Paz dipastikan tetap bertahan di Como setelah klub Italia tersebut mencapai kesepakatan baru dengan Real Madrid. Menurut Fabrizio Romano, Los Blancos memilih tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 9 juta euro dan membiarkan gelandang asal Argentina itu melanjutkan perkembangannya di bawah asuhan Cesc Fabregas. Meski tetap di Como, Real Madrid masih memantau perkembangan Nico Paz dan menganggapnya sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Sang pemain juga memilih bertahan karena ingin terus mendapat menit bermain reguler dan berkembang bersama Como.